Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Kata dulu Pak, enggak minum. Oh, ambil sana Pak. Ambilin air. Ambilin air. Itu punya saya Pak. Ambilin. Berangkat biasanya minum, yang tadi enggak. Ada enggak Sinan? Ambilkan dua yang banyak sekalian. Yang banyak sekalian. Dua. Lagi ya Pak? Udah cepat. Iya udah. Udah cepat, nggak usah dibungkus. Tuh mbahnya, kasih ke mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil faidah dari kitab Syarah Usulis Salasah, Syarah Al-Usul As-Salasah, dari keterangan dari beliau Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, sampai kita pada tafsir surah Al-Asr halaman 31 kalau di kitab saya ya, di kopian itu ada paling bawah wa tawasau wa amilus solihat ya, paling bawah pada tafsir kalimat wa amilus solihat. Ya, sebelum kita membaca kita murojaah sebentar bahwasannya muallif penulis di sini membawakan dalil dari kewajiban sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, untuk beramal, kemudian untuk berdakwah serta bersabar. Dalilnya semua itu adalah surah Al-Asr, innal insana wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita sudah menerangkan apa itu wal 'asr, bagaimana keterangannya, kemudian sudah pula menerangkan innal insana lafi khusr, bahwasanya semua manusia itu sungguh-sungguh berada di dalam kerugian sebenarnya. Ya, semua manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Nah, dikecualikan siapa yang tidak merugi, ada 4 orang, ada 4 sifat ya, ada 4 sifat dari Bani Adam yang tidak celaka, yang tidak binasa, yaitu orang-orang yang pertama beriman. Orang yang beriman berarti yang menuntut ilmu kemudian sampai membuahkan apa? Keimanan. Karena yang namanya iman tidak mungkin hanya sekedar keyakinan saja, tidak, tapi keyakinan yang benar-benar dilandasi dengan ilmu, yakin benar, oh iya gitu ya, buktinya ada, nyata, demikian keimanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Tidak ragu. Karena apa tidak ragu? Karena benar-benar sudah tahu, sudah berilmu, buktinya ada ya, indikasi-indikasinya ada. Tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, ya, kita pun harus meneliti, ya, meneliti
Oh, nasabnya mulia. Oh, selama hidupnya ternyata nggak pernah berbohong. Akhlaknya mulia. Dan kejadian-kejadian yang memang tidak mungkin keluar dari seorang biasa. Kejadian-kejadian luar biasa yang ini tentunya adalah menunjukkan kalau beliau adalah seorang nabi. Kemudian Al-Qur'an pun ya, ketika dibaca akan menampakkan keimanan, akan membuahkan keimanan di dalam hati kita. Karena memang Al-Qur'an ini bukan kitab karangan biasa. Kalau belum mantap bisa mempelajari bahasa Arab, kemudian sambil mengupas sisi bahasanya. Sisi mananya saja sudah cukup. Berapa banyak ya orang-orang kafir masuk Islam gara-gara cuma baca Al-Qur'an, baca terjemahan. Ya di Eropa sana ya banyak sekali orang kafir yang masuk Islam gara-gara membaca Al-Qur'an karena penasaran terjemahan bahasa Inggris. Ya sehingga memang di antara misi kerajaan Saudi Arabia ya atau negara-negara yang lainnya menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa di dunia ya. Bahasa termasuk bahasanya ini sampai bahasanya orang yang buta, yaitu Braille, Al-Qur'an Braille. Ini pun ada. Ini diantara kebaikan-kebaikan dari kerajaan Saudi Arabia menerjemahkan Al-Qur'an ke seluruh bahasa di dunia. Taib. Beriman sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua kaum muslimin adalah wa'amilus sholihat, yang beramal soleh. Yang beramal soleh ay amilul a'mala as-salihah itu di kopian ada ya Pak ya. Yaitu orang yang beramal dengan amalan yang salihah. Salihah di sini mencakup wajibatun wa mustahabbatun. Yang wajib ataupun yang sunnah. Berarti amalan soleh hanya ada dua kriterianya, wajib atau mustahab. Maka fastaghallu waqtahum bi'amali shalihat bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum. Maka mereka pun orang-orang yang menyibukkan waktunya untuk beramal soleh yang bisa memberikan faidah, memberikan manfaat untuk urusan agama mereka ataupun dunia mereka. Ini namanya amalan soleh. Jadi enggak mesti memang amalan soleh itu sifatnya solat. Ini namanya ibadah mahdhah. Namanya apa? Ibadah mahdhah yang murni ibadah. Di sana ada amalan-amalan dunia yang kalau diniatkan untuk membantu ya amalan akhirat, ini pun akan bernilai apa? Ibadah pula. Ya bekerja mencari nafkah ya untuk menafkahi anak dan istri. Sedangkan nafkah untuk anak dan istri merupakan ibadah yang wajib. Bekerjanya ini pun nanti akan bernilai ibadah. Tidur misal. Tidur biar bisa bangun malam atau bangun subuh. Ya biar ibadahnya bisa konsentrasi, bisa fokus. Maka tidurnya ini pun bernilai ibadah. Terlebih kalau tidurnya di atas petunjuk-petunjuk Nabi SAW. 8 jam yang digunakan untuk tidur, sayang kalau tidak diniatkan untuk ibadah. Diniatkan untuk ibadah dengan cara tersebut, dengan biar membantu, biar menolong hamba tersebut nantinya bisa bangun malam, sholat subuhan nggak kelainan, atau bisa sholat dengan fokus. Ya demikian. Kalau mau tidur pun membaca doanya ya, bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian membaca yang lainnya banyak sekali zikir-zikir sebelum apa? Tidur. Setelah tidur pun membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan seterusnya. Makan, minum hendaknya kita niatkan untuk ibadah. Jangan jadikan hanya sekedar rutinitas. Karena namanya amalan kaum muslimin itu binniyat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Ya, maka kita
niatkanlah ya, sesuatu yang itu menjadi rutinitas, jangan sampai cuma sekedar rutinitas, tapi biar bernilai ibadah. Ini penting sekali ya, karena rutinitas selalu kita lakukan, tidur, makan, minum. Nah, ini usahakan agar bernilai ibadah. Dengan menjalaninya untuk ibadah, untuk membantu ibadah, dan juga dengan menjalaninya sesuai dengan sunnah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-amal lid-dunya fihi khair wa fihi ajrun. Ya, kita lanjutkan. Sampai pun amalan-amalan yang sifatnya untuk dunia itu pun ada kebaikannya, ada pahalanya. Ya, idza qasada bihi al-isti'anah 'ala ta'ah. Kalau yang dimaksudkan atau kalau maksud dari beramal dunia itu untuk menolong seorang hamba biar bisa melaksanakan ketaatan. Fakaifa bil amali lil akhirah. Maka bagaimana kiranya kalau amalan dunia saja bisa bernilai ibadah, maka bagaimana kiranya kalau itu adalah benar-benar amalan akhirat, semisal sholat, haji, puasa, zakat, sedekah, ya, dan seterusnya. Al-muhim yang penting, al-muhim itu yang penting, annaka la tudayyi'ul waqta. Yang penting kamu tidak menyia-nyiakan waktu, bal tasta'miluhu fi syai'in yufiduka wa yanfa'uka. Yang penting kamu tidak menyia-nyiakan waktu, tapi menggunakan waktu tersebut dengan baik, ya, kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, memberikan faidah kepada engkau. Ini sifatnya orang yang beruntung, enggak menyia-nyiakan waktu. Waktunya hilang begitu saja itu enggak sayang, karena waktu itu sangat berharga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita terlebih dahulu. Ini sudah sejak dulu diwanti-wanti kalau yang namanya orang beriman senantiasa mengamalkan amalan yang soleh. Ini kan petunjuk yang luar biasa ini ya Pak ya, petunjuk dasar orang yang beriman, dia memanfaatkan waktunya. Jangan sebagaimana pemuda-pemuda di zaman sekarang lah ya, yang mereka nggak punya tujuan, bingung dengan tujuan hidupnya, nurut dalan, ya, nggak, katanya mencari jati diri, katanya mencari jati diri, nurut dalan, ya, ngendek truk gitu ya Pak, ngendek truk, kemudian jalan kemana-kemana, sholat yang enggak gitu ya. Nah, ini menyia-nyiakan waktu muda lagi ya, menyia-nyiakan waktu muda lagi. Sekolah ya enggak, belajar ya enggak. Ini sayang. Padahal yang namanya kehidupan, namanya waktu itu amat sangat mahal. Kesempatan, kesehatan itu amat sangat mahal. Kok disia-siakan? Nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga kaum muslimin, orang yang beruntung, yang tidak rugi adalah watawasau bil haqqi. Dan orang-orang yang tawasau, berwasiat, saling berpesan, saling berwasiat bil haqqi, dengan kebenaran. Ya, agar menjalani kebenaran, agar menjalani ilmu ini, agar menjalani amalan soleh tersebut, saling berpesan, terutama kepada kerabat, terutama kepada anak istri, itu ya, orang-orang terdekat kita. Maka tawasau bil haqqi ini penting. Apa yang dimaksud tawasau bil haqqi? Yaitu amaru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kebaikan, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa nahau 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Ini maksud dari tawasau bil haqqi. Wa da'u ila Allah azza wa jalla, dan termasuk di sini adalah berdakwah kepada jalan Allah, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah hanya kepada Allah, ya, agar hidupnya hanya diserahkan kepada Allah, matinya untuk Allah, ya, aktivitas segala
macam aktivitasnya hanya untuk Allah, dakwah ilallah. Wa 'allamu al-ilma nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Punya anak berarti apa? Perlu dibekali dengan ilmu yang bermanfaat untuk akhiratnya, ya. Untuk dunianya juga perlu dibekali sesuatu yang bermanfaat. Wa nasyarul ilma wal khair finnas. Kemudian termasuk di sini pula adalah menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Ini sifatnya orang-orang yang beruntung, yang kanggo gawe uripnya, Pak, ya. Yang kanggo gawe uripnya. Selain ini, ya, selain orang yang beriman, beramal soleh, tawasau bil haq, dan nanti tawasau bil sabr, ya, selain ini orang yang nggak kanggo gawe hidupnya, sia-sia hidupnya. Kalau nggak beriman, kalau nggak beramal soleh, kalau nggak tawasau bil haqi, dan kalau nggak tawasau bis sabr. Ini kaum muslimin, ayatnya pendek sekali. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayatnya pendek sekali tapi kandungannya luar biasa. Pesan yang sangat baik, ya, pesan yang sangat bagus. Seandainya setiap manusia mengamalkan ini, ya, niscaya apa? Berkurang itu kesia-siaan yang dilakukan. Asbahu du'atan ila Allah azza wa jalla, ya, atau menjadi apa? Dai-dai yang menyeru kepada Allah azza wa jalla, yang khutbah, yang berdakwah, mengajarkan kitab, ya, kalau tidak bisa yang ngajak, gitu ya, ngajak untuk ngaji, biar orang tertarik dengan ilmu dan seterusnya. Demikian kaum muslimin, ya, tawasau bil haqqi. Ya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan segala apa yang ia punya untuk Allah, untuk membantu ini keimanan, membantu amalan soleh, untuk membantu kebenaran. Kemudian watawasau bisabr, ya, sifat yang keempat, ya, sifat yang keempat adalah watawasau bisabr. Orang yang saling berwasiat untuk tetap bersabar, untuk tetap apa? Bersabar. Ya, sabaru ala ma yanaluhum, yaitu bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Sedangkan sabar sendiri secara bahasa artinya kan menahan, ya Pak, ya. Al-habsu artinya menahan. Yang dimaksud menahan di sini adalah habsun nafsi ala taatillah, menahan. Ya, sabar itu kan menahan secara bahasa. Tapi yang dimaksud di dalam syariat kita adalah menahan jiwa, menahan diri ini agar taat kepada Allah, ya, agar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sabar sendiri ada 3 kaum muslimin. Sabar sendiri ada 3. Kita bisa lihat di buku di situ, ya. Al-awwal sabrun ala ta'atillah. Sabar ada 3. Pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah, yaitu menahan diri agar tetap taat kepada Allah. Menahan diri saat melakukan ketaatan kepada Allah. Yang namanya taat itu butuh sabar. Salat ya butuh sabar. Ya, berdiri lama misal, atau ya, yang namanya sholat butuh bangun pagi, butuh sabar, ini semuanya, ya Pak, ya. Puasa apalagi butuh sabar. Ini sabar ala taatillah. Sedangkan pahalanya orang sabar itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala sendiri banyak sekali memuji orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu dengan tanpa hisab. Sesungguhnya pahalanya orang yang bersabar akan dipenuhi dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitungan. Enggak dihitung 1, 2, 3, 4, 5, tapi di luar hitungan, ya, di luar hitungan manusia, pakai hitungannya Allah, ya. Ada ayatnya, ya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Intinya sabar, ya, ada 3. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah. Sabar agar jangan sampai melanggar keharaman Allah.
sabar dari melakukan keharaman, menahan diri dari melakukan sesuatu yang haram, godaan-godaan ya syahwat, kita perlu bersabar darinya. Godaan syahwat ya, banyak sekali ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwat-syahwat, minan nisa dari wanita, wal banin anak-anak ya, wal qanatiril muqantarah dan perhiasan-perhiasan yang berharga, wal khailil musawwamah kendaraan-kendaraan pilihan. Khail itu kuda, di zaman itu kuda. Khailil musawwamah kendaraan-kendaraan yang pilihan yang bagus-bagus. Wal an'am wal hars, an'am binatang ternak, demikian pula hars ladang. Ini dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di pandangan manusia. Tetapi kaum muslimin harus ada apa? Realnya, harus ada apa ya? Harus ada aturannya. Kita harus menjadikan ya kenikmatan-kenikmatan tersebut tetap di jalan Allah. Jangan sampai dilanggar untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini godaan manusia dalam syahwat sudah disebutkan di dalam surah Ali Imran. Bisa dicari, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddah. Wad dhahabi wal fiddah, emas dan perak ya. Wad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah dan tunggangan ya, tunggangan atau kendaraan, wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan duniawi. Ya, disebutkan paling pertamanya wanita gitu ya Pak. Paling kedua, nomor duanya adalah anak-anak. Ini derajat-derajatnya memang. Ya, paling disenangi ya wanita, kemudian anak-anak, anaknya banyak ya seneng gitu ya, anaknya sukses semuanya ya seneng. Tapi itu semuanya jangan sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabrun an maharimillah. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, sabar yang ketiga adalah sabar ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah, terutama yang menurut kita jelek, yang menurut kita buruk, tapi menurut Allah tidak. Menurut Allah itu ada hikmahnya. Dari semua kejadian yang di alam semesta, mau gempa, mau banjir, menurut kita jelek memang, tapi menurut Allah ada hikmahnya. Ini panjang ini ya. Pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kita lihat syarah dari keterangan dari Syekh Saleh Al Fauzan. Fannaul awal, sabar yang pertama adalah sabar ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah. Karena yang namanya jiwa turidul kasal, jiwa itu maunya malas. Turidur rohah, jiwa itu maunya istirahat, nggak mau ngapa-ngapa, gitu ya. Fala budda an yasbiruha al-insan ala ta'ah. Maka haruslah seorang itu bersabar ya di atas ketaatan, di atas sholat, di atas puasa, di atas jihad. Ini jihad nih Pak. Jihad, sabar yang luar biasa. Ini para sahabat Nabi SAW yang sudah melakukannya. Menyerahkan hartanya untuk jihad, menyerahkan dirinya, bahkan darahnya, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kesabaran. Makanya jihad itu adalah puncak sanamu dzirwatil Islam. Puncak dari agama Islam adalah jihad. Karena udah enggak tanggung-tanggung, sudah menyerahkan seluruh apa yang ia miliki. Wa in kanat takrah hadhil umur, walaupun tukrah ya, walaupun perkara-perkara ini kalau jiwa itu enggak senang sebenarnya. Jiwa itu enggak senang. Yasbiruha, maka perlu sabar dan ditahan di atas ketaatan kepada Allah. Tapi kaum muslimin, walaupun jiwa tidak senang ya, walaupun jiwa itu tidak senang melakukan ketaatan, secara tenaga ya kurang gitu ya, secara keinginan juga ya, keinginan ya namanya sholat subuh ya gasik, harus bangun ya pagi. Ini zahirnya nggak seneng,
Zahirnya melelahkan. Orang di luar sana akan menganggap kita apa? Ngapa itu kaum muslimin ya? Orang Islam sholat, orang Islam puasa, orang Islam jihad, orang Islam kumpul-kumpul di masjid, cuma kayak gitu ya. Tapi kaum muslimin, bagi orang yang beriman, ketaatan-ketaatan itu akan menjadi ketenangan baginya. Ya, ketaatan-ketaatan tersebut akan menjadi hiburan baginya. Sholat, sujud, gitu ya. Berdoa, ini akan menjadi hiburan untuknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Ya, dijadikan indah untukku, kata Rasul ini. Rasul yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan indah pada pandanganku ya, dari dunia kalian adalah atib, minyak wangi dan wanita. Minyak wangi dan wanita. Ini memang Rasulullah SAW suka ya, sehingga istrinya pun 9 ya. Beliau SAW selalu wangi hidupnya. Wangi hidupnya. Hidupnya, matinya pun wangi. Nabi SAW ketika meninggal selesai bersiwak ya, dicium oleh Abu Bakar, wangi. Nah ini. Tapi kaum muslimin, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, dijadikan qurratu ainnya beliau itu pada salat. Qurratu ain itu istilah dalam bahasa Arab yang untuk menyatakan kecintaan atau kesenangan yang tertinggi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan minyak wangi dan wanita, tapi di atas itu semua qurratu ain ya, yaitu apa? Pada salat justru, bukan pada dunia, tapi pada salat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Karena salat itu apa? Istirahat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kaum muslimin? Ya. Orang ya harusnya apa? Cinta kepada Allah. Kita bisa bayangkan lah ya, kecintaan seorang misal kepada istrinya saja. Ketika istrinya menyuruh sesuatu gitu ya, ketika menyuruh sesuatu yang itu mungkin capek, tapi bagi kita apa? Kenikmatan, kebahagiaan di dalam hati. Memang bagi tubuh capek, tapi bagi hati itu adalah hiburan dan kesenangan. Sebagaimana anak misalnya, anak punya jajan ya Pak ya, ya mending anaknya yang makan. Kalau cuma satu misalnya, mending anaknya yang makan, kita seneng lihat walaupun kita nggak makan gitu ya. Nah ini kesenangan yang ada di dalam hati demikian. Ya, kemudian yang kedua dan ketiga ya Pak, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saja, berkenaan dengan sabar ya dari melakukan keharaman, ya, menahan diri agar tidak melakukan keharaman. Dan juga yang ketiga adalah sabar dari takdir yang muklimah, yang menyakiti ya, yang menyedihkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani 3 jenis kesabaran ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.